Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang yang mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara. Jumpa lagi dengan saya selaku dosen pengampu kalian, yakni mata kuliah Hukum Tata Negara. Kita masuk di materi selanjutnya, yakni tentang konstitusi. Ya. Sebelum saya memulai tentang apa itu konstitusi, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari pada saat ini ataupun nanti mungkin dilihatnya nanti malam atau besok pagi bisa bermanfaat bagi kita, nusa dan bangsa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja kita masuk ke materi kita tentang konstitusi. Saya membagi makna konstitusi di sini sesuai dengan sejarahnya, yakni konstitusi menurut pandangan klasik dan konstitusi menurut pandangan modern. Konstitusi pertama kali perkataan ini pertama kali muncul adalah ketika pada saat Kekaisaran Romawi. Dengan kronologi, kata-kata konstitusi ini muncul sebagai berikut. Yakni pada saat itu ketika ada peraturan yang dibuat oleh raja kemudian direduksikan ke gereja untuk selanjutnya dijadikan hukum gereja atau kanonik, kemudian dijadikan rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan konstitusi. Jadi konstitusi, penggunaan kata ini dulu ketika ada suatu peraturan yang dibuat oleh raja Kekaisaran Romawi kemudian direduksikan menjadi hukum gereja, karena pada saat itu dominasi gereja sangat penting untuk legitimasi kerajaan. Nah, peraturan yang direduksikan inilah yang disebut oleh konstitusi pada saat itu. Dibuat oleh raja, direduksikan untuk gereja, dan dijadikan referensi awal untuk peraturan-peraturan selanjutnya. Jadi pada zaman itu peraturan tertinggi adalah peraturan gereja, tetapi tetap dibuat oleh Kekaisaran Romawi, pemerintah Romawi pada saat itu. Oke, lanjut. Ada salah satu prinsip tentang legibus solutus est, salus publica suprema lex. Rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang. Nah, di sini kekuatan konstitusi pada zaman itu terletak pada raja. Saya tulis di sini ya. Pada zaman klasik Romawi, powernya adalah raja. Seperti ini. Raja. Walaupun secara aktualisasinya raja masih duduk gereja untuk melegitimasi, untuk membuat trust kepada masyarakat pada zaman itu. Oke, lanjut. Pada zaman Yunani kuno, kalau tadi kita melihat bahwa konstitusi itu adalah power ya, dari raja yang direduksikan kepada gereja kemudian dijadikan dasar ya. Sekarang makna konstitusi bergeser di zaman Yunani kuno menjadi tujuan tertinggi negara. Ini Romawi, Yunani. Menjadi tujuan tertinggi negara. Tinggi negara.
Bisa dilihat di sini. Ya, makna ketika zaman Romawi, konstitusi adalah power. Sedangkan makna ketika zaman Yunani, konstitusi adalah tujuan tertinggi negara. Bukan lagi berbicara tentang power atau kekuatan. Atau berbicara tentang raja. Kita kembali lagi ke sini. Kalau teman-teman pernah melihat serial Game of Thrones, mungkin di situ bisa kita ketahui bahwa bagaimana peraturan gereja itu sangat mengikat pada saat itu. Karena pengangkatan raja, penurunan raja itu harus melalui persetujuan gereja. Seperti Cersei Lannister pada waktu diturunkan atau dihukum dengan berjalan telanjang dan dilempari tai oleh rakyatnya, itu adalah hukuman yang diberikan oleh gereja. Bagaimana gereja memberikan dominasi yang tinggi pada saat itu. Oke, lanjut ya. Ya, pergeseran mananya adalah tujuan tertinggi sekarang. Ada power dan ada tujuan tertinggi. Kita lanjut ke konstitusi modern. Konstitusi modern diidentikan dengan Piagam Madinah. Kalau teman-teman pernah membaca sejarah, salah satu perjanjian untuk membentuk suatu negara pertama kali yang ada di dunia adalah Piagam Madinah. Dibuat pada abad ke-7. Konstitusi modern identik dengan ini, penyusunan dan penandatanganan, persetujuan dan perjanjian bersama. Saya tulis di sini ya, modern, Piagam Madinah, PM. PM di sini adalah Piagam Madinah. Identik dengan penyusunan atau persetujuan, gitu aja. Persetujuan. Antara kelompok-kelompok penduduk kota Madinah untuk hidup bersama, membangun struktur kehidupan bersama. Dan ada salah satu pasal, ada prinsip persatuan dalam salah satu pasal tersebut yang menyatakan bahwa yang saya ketahui itu adalah ketika kaum Yahudi disakiti oleh orang-orang Quraisy, maka orang-orang Islam ikut membela orang-orang Yahudi tersebut. Intinya di dalam Piagam Madinah itu terdapat beberapa kelompok, terhadap beberapa suku, dan terdapat beberapa keyakinan agama. Dari situ mereka membuat konsensus atau kesepakatan melalui penyusunan dan penandatanganan, persetujuan. Piagam Madinah pada saat itu bisa dikatakan sebagai konstitusi, karena itu dijadikan dasar awal perjanjian bersama dalam membangun struktur kehidupan bersama. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang membuat suatu perjanjian dengan kerajaan Inggris pada saat itu sebelum mereka pergi ke negeri Paman Sam saat itu. Oke? Jadi ada pergeseran makna ya. Di zaman klasik konstitusi itu adalah power. Ada yang menyebutkan tujuan negara. Kalau di sini adalah persetujuan. Pergeseran maknanya apa? Persetujuan yang menghasilkan kekuatan. Kekuatan yang tujuannya adalah untuk negara. Disinilah pergeseran makna. Yang awalnya hanya power untuk tujuan raja saja. Yang keduanya ditujukan untuk tujuan tertinggi negara, atau dalam bahasa lain itu bisa disebut dengan Weltanschauung atau pandangan hidup. Yang selanjutnya, konstitusi dalam pandangan modern yang diaktualisasikan melalui Piagam Madinah berawal dari persetujuan, kemudian dari persetujuan itulah terbentuklah suatu kekuatan. Dari kekuatan itu terwujudlah tujuan negara. Kekuatan ini dibuat apa? Kekuatan digunakan untuk tujuan negara. Tujuan negaranya apa?
membangun struktur kehidupan bersama. Begitu juga di sini para kolonis kerajaan Inggris ini membuat perjanjian untuk tujuan hidup bersama orang-orang yang dari Amerika pindah ke Inggris. Dan ketika persetujuan ini sudah terjadi, maka persetujuan itu sudah menjadi hukum. Persetujuan menjadi hukum dasar kekuasaan. Menjadi hukum dasar atau kekuasaan ketika persetujuan itu disetujui. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Terminologi konstitusi. Konstitusi dalam istilah. Dalam istilah, konstitusi adalah dokumen dasar yang mengatur seluruh operasional suatu organisasi atau badan hukum. Ya. Jadi ketika tadi kita berawal di sini, persetujuan menjadi hukum dasar. Jadi berawal dari power, jalan untuk tujuan tertinggi, kemudian dibentuk melalui persetujuan, beda lagi. Nah, konstitusi yang sekarang adalah persetujuan yang dibuat untuk tujuan kekuatan, kemudian untuk tujuan negara. Sebagai apa? Sebagai dokumen dasar yang mengatur seluruh operasional suatu organisasi atau badan hukum. Disitulah makna konstitusi secara istilah. Ada beberapa negara yang mengaktualisasikan konstitusinya itu dengan wujud tulisan dan ada yang tidak ditulis. Saya hapus dulu ya. Contohnya adalah Inggris, Arab Saudi, dan Israel. Kalau Indonesia, kita mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Indonesia UUD 45. Ini adalah konstitusi kita. Tertulis. Tujuan negara mau dikemanakan ada di sini semua. Rakyat yang ada di sini mau diapakan ada di sini semua. Sistem pemerintahnya seperti apa ada di sini semua. Karena ini adalah konstitusi Indonesia. Nah, sekarang bagaimana jika konstitusi itu tidak dituliskan seperti di Inggris, Arab Saudi, dan Israel? Mereka meletakkan nilai-nilai konstitusinya bukan pada suatu dokumen yang khusus. Nah, ini saya jelaskan lagi. Konstitusi tidak tertulis. Suatu bangunan atau taturan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh menjadi dasar kekuasaan. Kemudian diimplementasikan melalui konvensi atau undang-undang biasa. Nah, ini seperti Inggris dan Arab Saudi tadi. Konstitusi mereka diletakkan dalam undang-undang secara langsung dan bergerak dinamis. Konstitusi. Ini saya jelaskan. Konstitusi tidak tertulis itu bergerak dinamis. Karena apa? Karena nilai-nilainya langsung diletakkan kepada undang-undang. Jadi aturan pelaksananya langsung mencangkup nilai ini. Berbeda dengan konstitusi tertulis. Suatu bangunan
aturan adat istiadat kebiasaan yang ditetapkan menjadi dasar kekuasaan, kemudian dituliskan dalam satu naskah khusus. Nah, ketika konstitusi tertulis itu berbeda. Berbeda. Statis. Karena apa? Karena konstitusi mereka diwujudkan melalui suatu naskah yang khusus atau legal formil yang benar-benar khusus, ada wujudnya, dituliskan. Berbeda dengan ini yang tidak ada tetapi langsung nilainya dimasukkan dalam undang-undang. Sedangkan konstitusi tidak tertulis, nilainya dituliskan secara abstrak dalam naskah khusus. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Seperti itulah kata-kata atau redaksi-redaksi yang ada dalam konstitusi. Bersikap abstrak. Tidak straight seperti undang-undang. Oke, lanjut ya. Nah, berbicara tentang konstitusi tadi, kita kembali lagi kepada masa klasik. Nih, ya. Bahwa konstitusi adalah power. Bukan ini. Nah, ini. Yang awal tadi, bahwa perjanjian ditujukan untuk power. Perjanjian dijadikan power. Seperti ini. Ya, perjanjian dijadikan power. Sekarang kita bisa membagi asal muasal power itu melalui constituent power. Ada 3 sistem kedaulatan kalau dalam bahasa Indonesia itu yang kita pelajari, yakni kedaulatan raja atau monokrasi, demokrasi kedaulatan rakyat, atau teokrasi kedaulatan Tuhan. Saya akan bedah satu persatu mengenai beberapa macam-macam kedaulatan atau constituent power. Monokrasi kedaulatan raja. Berarti secara otomatis konstitusinya dibuat langsung oleh raja tanpa ada pertimbangan dari rakyat. Hanya raja yang berhak mengeluarkan itu semua. Seperti yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Konstitusi yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu bersifat monokrasi. Kenapa? Karena dibuat oleh raja, walaupun ada unsur gereja di sana, gerejanya dibuat legitimasi. Alur berpikirnya seperti ini. Pikiran raja. Gereja. Baru bisa menjadi seperti ini. Tar. Nah, monokrasi, logika berpikirnya seperti ini. Pikiran raja terkait tentang norma-norma. Bisa saja raja itu membuat norma pada saat itu langsung diberikan kepada rakyatnya, tapi tidak. Di zaman klasik seperti Kekaisaran Romawi, mereka butuh gereja. Untuk apa? Memberikan trust, keyakinan kepada masyarakat supaya menjadi hukum positif, hukum yang berlaku di negara ini. Ya. Jadi pikiran raja tentang norma-norma
harus dilegitimasi melalui gereja kemudian menjadi hukum positif. Oke, lanjut ya. Berbeda dengan kedaulatan demokrasi, kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat tercipta seperti apa yang ada dalam Indonesia contohnya. Di mana pada saat itu terjadi beberapa pikiran, ideologi-ideologi tentang suatu negara. Ada ideologi nasionalis, agamis, sosialis, sekuler. Pertempuran ideologi inilah yang kemudian membentuk suatu kesepakatan dan menjadikannya Undang-Undang Dasar 45. Seperti ini. Jadi berawal dari sini, orang-orang nasionalis, agamis, sosialis, sekuler bertempur untuk menemukan titik temu, kemudian menjadikan kesepakatan, menjadikan UUD 45. Disitulah sistem demokrasi. Kedaulatan UUD 45 didapatkan melalui demokrasi. Kedaulatan konstitusi, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 didapat melalui sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sedangkan kedaulatan yang tadi yang terjadi di Kekaisaran Romawi didapat melalui monokrasi, yakni kedaulatan raja. Selanjutnya adalah teokrasi, kedaulatan Tuhan. Jadi bisa saja suatu konstitusi itu berasal langsung atau wahyu dari Tuhan. Nilai-nilai yang ada tidak disepakati seperti di sini, tetapi turun langsung dari Tuhan. Ini kalau saya boleh bilang, ini hanya orang-orang pilihan yang bisa menerima wahyu seperti ini. Seperti nabi, rasul, atau utusan-utusan Tuhan yang lain. Kalau orang biasa berbicara bahwa kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan Tuhan, berarti dia harus bisa mengimplementasikan atau mewujudkan bahwa dia pernah berbicara dengan Tuhan. Mungkin kayak gitu. Pikiran saya kayak gitu. Jadi untuk saat ini, teokrasi ini tidak ada menurut saya. Mungkin ada teokrasi yang secara formalitas, tapi secara material itu adalah monokrasi. Contohnya kayak gini, kerajaan Islam, ya kan? Kerajaan Islam, dia membaiat bahwa kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan Allah, kayak gitu. Tetapi faktanya, kalau memang kedaulatan itu adalah kedaulatan Tuhan, berarti setiap tingkah laku masyarakat dan raja di suatu kerajaan itu harus benar-benar atas pertimbangan Allah. Melalui siapa? Melalui rajanya. Jadi mungkin logika berpikirnya seperti ini. Tuhan, raja, rakyat. Nah, teokrasi adalah ini. Dia menganggap kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan Tuhan. Konstitusinya berasal dari Tuhan. Yang sekarang adalah raja, kerajaan Islam, contohnya kayak gitu. Itu sebenarnya adalah pemikiran raja ini sendiri. Melalui ijtihadnya, kemudian diimplementasikan kepada rakyat. Bukan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan pernah ada pada zaman Nabi pada saat itu. Itu gambaran saya. Mungkin untuk lebih jelas masalah ini bisa kita perdebatkan nanti di kelas. Oke? Kita lanjut ke slide yang terakhir, yakni tentang nilai konstitusi.
Ada dua peristilahan, yakni konstitusi nominal dan konstitusi normatif. Jadi ketika konstitusi itu dibuat, tidak dijalankan norma dasar yang ada dalam konstitusi, maka konstitusi tersebut bisa dikasih label konstitusi nominal. Ada wujudnya saja, tapi tidak ada dalam prakteknya. Selanjutnya, konstitusi yang normatif adalah menjalankan norma-norma dasar melalui peraturan perundang-undangan dengan sesuai. Jadi ketika nilai-nilai yang ada dalam konstitusi itu dijalankan melalui peraturan perundang-undangan, konstitusi tersebut bersifat normatif atau bisa dikasih label normatif. Contohnya, undang-undang dasar kita, fakir miskin, anak jalanan dan fakir miskin dikelola oleh negara, contohnya kayak gitu. Tetapi faktanya kita masih melihat banyak sekali fakir miskin yang ada di jalanan. Banyak sekali anak jalanan yang masih berkeliaran di lampu merah dan lain-lain. Pasal tersebut dalam konstitusi kita bisa dikategorikan sebagai konstitusi nominal. Karena hanya ada dalam konstitusi tapi tidak dijalankan. Tetapi ada beberapa pasal yang menurut saya itu dijalankan oleh pemerintah. Seperti jaminan terhadap hidup, terus untuk apa lagi ya? Untuk berekspresi, untuk beragama, kebebasan beragama. Ketika pemerintah tidak melarang satu ajaran agama pun, itu bisa dikatakan melarang orang beragama, melarang orang beribadah, berarti sudah menjamin dengan nilai konstitusinya. Kalau ada yang tanya, bagaimana Undang-Undang Dasar 45 kita? Apakah termasuk nominal ataukah normatif? Dilihat dulu pasalnya yang mana. Jika ada pasal tersebut tidak dijalankan, ya otomatis pasal tersebut termasuk pasal konstitusi nominal. Dan jika dijalankan menjadi pasal konstitusi normatif. Oke, demikian materi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga kesehatan teman-teman, jangan sampai sakit. Oke? See you.